Saya Teddy Rahman, calon Bupati Seluma. Saya Gustianto, calon Wakil Bupati Seluma. Kami sedang duduk di bangku bicara tribunbengkulu.com. Baik, terima kasih sanak-sanak sekalian. Terima kasih kepada Tribun News. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami pasangan Teddy Rahman dan Bapak Gustianto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma dapat berbincang-bincang dengan sanak-sanak sekalian. Perkenalkan, sanak-sanak sekalian, alhamdulillah saya Teddy Rahman berkesempatan untuk memberikan informasi kepada sanak-sanak sekalian tentang biografi seorang calon Bupati Seluma, yaitu Teddy Rahman. Jadi Teddy Rahman ini merupakan anak kedua dari orang tua Teddy Rahman. Bahwa ayahanda Teddy itu berasal dari Semindang Alas Maras, desanya di daerah Kembang Mumpo. Tahun 81 ayahanda dan ibu menikah. Alhamdulillah ibu berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Menikah, kemudian lahirlah putri pertama ayahanda, Bapak Ahmad Sardi dan Ibu Sulistiawati, yang bernama Destita Hairi Lisani. Beliau lahir di tahun 1982. 11 bulan kemudian lahirlah anak atau putra kedua, yaitu saya, Teddy Rahman, dilahirkan tanggal 11, saya ulangi, dilahirkan pada tanggal 8 November 1983. Nah, kemudian kami berdua dilahirkan, saya sekolah di SD di Semarang. Kemudian melanjutkan SMP juga di Semarang. Kemudian saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Semarang juga. Kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 2002. Kemudian beriringnya waktu, saya mencoba mendaftar lagi nih Pak Wawub. Saya mendaftar lagi di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Kemudian saya sudah selesai S1, melanjutkanlah kira-kira karena masih muda, belum ada apa-apa. Kemudian saya melanjutkan ke Strata 2. Di Strata 2 ini saya mengambil jurusan Magister Manajemen di kampus yang sama, yaitu di Universitas Diponegoro. Alhamdulillah disitulah saya mulai berkarir di ASN 2009 sampai tanggal 23 September 2023. Jadi sebelum Ayu Destita memutuskan untuk masuk di dunia politik, maka keluarga ini berkomitmen bahwa harus saling membantu. Karena hanya dua beradik ini, Ayu Destita dan saya. Jadi mau tidak mau sebagai adiknya, saya akan support penuh ayunda saya, yaitu Destita. Jadi memang keputusan yang sulit untuk mundur sebagai ASN, tapi inilah keputusan keluarga bersama agar kita dapat maksimal semuanya. Di tahun 2012 saya menikah dengan istri saya yang bernama Dr. Mega Ayu Fariza. Alhamdulillah beliau juga
berasal dari keturunan Seluma. Ayah mertua saya berasal dari Jenggalu Sukaraja, tapi ibunda istri saya berasal dari Bengkulu Selatan. Jadi alhamdulillah kami dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama lanang, yang kedua, ketiga Tino, yang keempat lanang. Jadi alhamdulillah kami mempunyai putra dan putri 2 pasang. Nah, inilah yang dapat saya ceritakan, bahwa saya memang lahir di Semarang, besar di Semarang, orang tua ayahanda dari Semidang Alas Maras, ibunda dari Purworejo, kemudian istri saya ayahnya berasal dari Jenggalu Sukaraja Seluma, kemudian saya insya Allah maju dalam Pilkada Kabupaten Seluma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sanak sekalian yang saya hormati dan saya cintai, terkhusus masyarakat Kabupaten Seluma, pada hari ini kita cakap-cakap dengan Tribun media yang sudah tidak asing lagi di Indonesia ini, khusus lagi di Provinsi Bengkulu. Jadi pada hari ini kami diundang untuk menerangkan biografi daripada parlon kami, yaitu calon kepala daerah dengan sudah dicabut undian, yaitu nomor 1. Tadi Pak Teddy Rahman, calon bupati, sudah menceritakan tentang latar belakangnya dari kecil sampai dia sekarang ini, dan saya juga akan menceritakan juga. Pada intinya saya ini dilahirkan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yaitu di Desa Tabarna. Jadi sekitar 7 kilo dari ibu kota kabupaten. Di sana lahir, kemudian saya sampai kelas 3 SD. Saya berpindah ke Seluma karena orang tua perempuan saya, ibu saya, yaitu orang asli Seluma. Jadi bapak saya dulu pernah kerja sebagai pegawai negeri di Seluma. Nah, kemudian dapat jodoh ibu saya, tapi kami balik ke Curup. Nah, begitu. Terus kelas 3 SD saya pindah ke Seluma. Nah, kami ada 6 saudara. 6 saudara ini, yang pertama itu cewek, yaitu di Bogor. Kemudian saya nomor 2. Nomor 3 itu di Bengkulu. Nomor 4 di Seluma. Nomor 5 di Seluma, nomor 6 juga di Seluma. Jadi kami 6 saudara ini, ya alhamdulillah cuma saya nggak jadi pegawai negeri. Karena pernah tes sekali nggak lulus, ya udah berhenti. Jadi dalam karir saya, saya dulu sekolah SD-nya tamat di Seluma, Tais. Kemudian SMP di Tais. SMA di SMA 1 Bengkulu, karena waktu itu SMA negerinya nggak ada di Seluma. Jadi pindah ke Bengkulu. Saya lahir 15 Agustus tahun 65. Baru hampir 60 tahun. Jadi artinya beda tipis dengan beliau. Beliau 40, saya 60. Jadi beda-beda 20 tahun lah kira-kira gitu. Jadi SMA di SMA 1 Bengkulu. SMP pernah jadi ketua OSIS. Jadi memang dari basicnya sudah berorganisasi gitu. SMA, kemudian kuliah di Universitas Bengkulu tahun 84. Jadi gedung di Unip itu baru 3. Rektoria, gedung rektor, gedung serbaguna, kemudian Impres. Nah, kami kuliah di Impres. Nah, waktu itu dekannya almarhum Pak Asnul. Jadi beliau juga di samping dia pejabat Pemda, dia adalah dekan kami. Jadi kadang-kadang dia lupa. Bapak jam ngejar sekarang, kita jemput di Pemda. Ngajar dulu ke sana. Jadi jurusan Psipol, jurusan KS, Kesejahteraan Sosial. Jadi begitu saya selesai kuliah, saya kembali lagi ke kampung halaman. Nah, waktu itu kita bingung harus kerja di mana, apa yang harus dikerjakan. Jurusan ini jurusan KS, karena jurusan sosial ini nggak bisa dibawa, lupa kita bawa bisnis atau apa. Namun memang harus ada kreativitas kita. Saya waktu itu melihat peluang usaha. Saya buka bioskop.
Kalau kerennya sekarang itu 21. Kalau dulu Misbar, di Gerimis bubar, karena bioskop juga datap. Nah, waktu itu sangat tren-trennya. Jadi artinya film itu kita dari Jakarta, terus satu-satunya hiburan yaitu bioskop itu. Dan bioskop ini akhirnya berkembang dari Misbar tadi berkembang menjadi bioskop. Sederhana, tapi dia sudah berupa bioskop. Artinya izinnya sudah izin bioskop. Kursinya kursi kayu yang panjang, itu ada berat 7 orang, satu baris. Jadi kapasitasnya 400. Nah setelah itu berkembang di Seluma, kita buka lagi di Sukaraja. Nah di Sukaraja kita buka bioskop juga, terus buka lagi di Lembu Kedui. Jadi waktu itu bos 21-nya Seluma lah kira-kira. Tapi ke 21 kelas-kelas desa gitu. Nah artinya waktu itu aktivitasnya hanya malam hari. Jadi kita siang harinya saya menjadi manajer di Pirbun. Ada manajer koperasi Pirbun. Itu waktu itu omsetnya sudah lumayan. Omsetnya sudah 150 sampai 200 juta per gajian. Nah, saya omset ini. Nah, itu berjalan 2 tahun. Bahkan saya menjadi manajer terbaik di Persipasi Pirbun. Waktu itu dia gabungnya PTP Nusantara, PTP 23 yang induknya di Surabaya. Bahkan kita diundang ke Surabaya memberikan contoh kepada kode-kode yang lain di bawah naungan Pirbun. Nah, waktu itu saya cuman 2 tahun. Nah, karena itu saya sampaikan dengan orang binaan koperasi dan tenaga kerja, kalau begini gaji saya waktu itu cuma 750.000. Saya bilang lebih baik saya usaha lagi. Nah mereka menganjurkan saya jadi TKPMP, tenaga kerja pemuda mandiri profesional. Nah waktu itu kita diseleksi, saya alhamdulillah dapat nomor 2 se-Indonesia, nomor 2 peringkat 2 se-Indonesia. Nah itu di hadapan kita diberi kesempatan untuk bersalaman dengan presiden di Istana Negara, dan kita bisa masuk dengan ruang presiden. Itu hanya 3 orang, juara 1-nya Jawa Timur, juara 2 saya, juara 3-nya orang Sumatera Utara. Dan beberapa kali itu saya sudah habis kontrak, saya menjadi kontraktor. Kontraktor ini kontraktor yang nggak begitu besar lah, kira-kira kontraktor kecil-kecilan. Jadi bawa-bawa misalnya 1M atau 2M. Nah itu yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah kontraktor ini kita nggak ada masalah, tidak ada bersentuhan dengan hukum lah. Jadi kita jalankan. Nah 2009 Mas Teddy baru lahir ya? Baru 2009 baru masuk PNS. Baru masuk PNS. Ya. Nah saya waktu itu jadi anggota DPRD provinsi. Nah 2009 anggota DPRD provinsi, terus 5 tahun berarti 2014 ya? Ya. Saya tes lagi, calon lagi, alhamdulillah terpilih lagi 2014 sampai 2019 ya. Nah tapi nggak sempat dihabiskan, saya diajak calon wakil bupati, nggak terpilih, ya sudah saya stuck dulu. Nah berikutnya diajak lagi kita pasangan sama Pak Erwin, calon lagi wakil bupati, alhamdulillah terpilih. Dan sekarang juga diajak sama Mas Teddy, sama-sama kita mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Seluma. Nah itu sekintas perjalanan karir saya sebagai wakil bupati Kabupaten Seluma. Terima kasih. Jadi kalau prinsip sebetulnya kalau dalam hidup ini yang paling utama itu saya tidak pernah berani melawan ibu. Jadi satu prinsip itulah yang saya pegang sampai sekarang. Bahkan orang tua saya pun, ayahanda juga tidak berani juga melawan nenek waktu itu. Sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kepada ibu terutama jangan pernah melawan. Itulah sebenarnya kuncinya. Kemudian yang kedua, jangan pernah mempersulit
masalah orang. Dalam arti kita harus selalu berbuat baik kepada orang. Apapun bentuknya, kalau emang kita tidak bisa berubah materi, minimal kita memberi pencerahan, bertukar pikiran bagaimana pengalaman-pengalaman yang positif untuk ditularkan kepada kawan-kawan yang meminta masukan. Prinsip selanjutnya adalah selalu menghargai orang. Karena sejelek apapun orang, sejahat apapun orang itu pasti punya sisi kebaikan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang keempat, prinsip kita adalah selalu, kalau saya lebih ke disiplin ya. Disiplin dalam arti dari kecil saya diajarkan bahwa kalau kita mengambil barang sesuatu, maka harus segera dikembalikan. Prinsipnya adalah itulah bentuk disiplin. Dan itu saya terapkan sampai sekarang. Banyak anak buah saya yang ikut dengan saya cuma ngetesnya dengan disiplin, Pak. Bahkan kalau di rumah saya, sampai misalnya kalau alat perbengkelan, apalagi saya orang teknik itu biasanya dengan alat, dengan proses itu harus detail dan sesuai dengan prosedur. Disitulah saya selalu berpikiran bahwa prosesnya harus benar, instrumennya harus ada, sehingga hasilnya insya Allah maksimal. Bahkan kalau kita saya pernah kuliah di teknik, di Politeknik Negeri Semarang, bahwa D3 Politeknik Negeri Semarang ini adalah SDM yang siap pakai. Bagaimanapun D3 ini diciptakan, dididik untuk menjadi tenaga siap pakai. Jadi proses pembelajarannya adalah proses tenaga siap pakai. Kalau di dunia kampus hilang satu obeng, kita harus mengganti 3 dengan tipe yang sama, dengan merek yang sama. Nah, disitulah muncul prinsip bahwa kita harus disiplin mengambil barang, memakainya, dan mengembalikannya. Itulah proses kenapa sampai sekarang saya berusaha untuk selalu menempatkan diri untuk menghargai, disiplin, dan kemudian jangan mempersulit orang, dan selalu tunduk patuh kepada orang tua. Mungkin itu prinsip-prinsipnya, bahwa intinya kita harus menebar kebaikan ke semua orang. Karena kita tidak tahu, mungkin orang itu nanti bisa jadi ustadz, bisa jadi pejabat, yang nanti bakal dapat saling tolong-menolong untuk anak kita, untuk keluarga kita. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik ke semua orang. Jadi gini, mungkin saya selalu ada semboyan yang saya masih pegang, yaitu kesulitan adalah tantangan, bukan rintangan yang harus dihindari. Nah, itu saya selalu pegang. Dan satu lagi dalam agama kita, menjada obat jada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Jadi ini yang selalu kita pegang. Dan hampir sama dengan Mas Teddy tadi, kalau kita ibaratnya nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Artinya mananya, kalau kita berbuat kebaikan, belum tentu balas dengan kebaikan. Tapi kalau kita buat jahat, tentu lebih jahat yang akan tumbuh. Maka kita berbuat baik sama orang, dan sebaik-baiknya orang itu bermanfaat pada orang lain. Terima kasih. Sebetulnya kalau masalah pasangan ini adalah kalau kita bilang pasangan ini kan insya Allah yang selalu mendampingi kita dalam segala proses. Jadi kepercayaan, kemudian kasih sayang, kemudian
bijaksananya itu harus dapat feel-nya, kalau kita bilang sekarang dapat serknya lah. Nah, kenapa saya dengan Pak Gustianto sedangkan banyak beberapa orang yang juga sama-sama ingin menjadi wakil. Kita dapat ketahui bersama bahwa Pak Yayan ini orangnya humoris. Jadi saat tegang, kemudian secara tidak langsung Pak Yayan itu selalu memunculkan kata-kata yang bisa bikin kita sama-sama tertawa lah kira-kira. Jadi Pak Yayan, kadang-kadang dia dipanggil Pak Yayang. Nah, akhirnya suasana jadi reda lah. Jadi beliau ini sangat-sangat humoris, kemudian sering membuat suasana lebih hangat lagi kira-kira. Kemudian kita ketahui bahwa Pak Yayan ini alhamdulillah beliau berpengalaman di politik. Tadi diceritakan bahwa beliau mulai berkarir di dunia politik di tahun 2009 sampai sekarang hari ini beliau cuti sebagai wakil Bupati Kabupaten Seluma. Dengan pengalaman beliau di legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dengan pengalaman beliau sebagai wakil Bupati Kabupaten Seluma, maka dua ini adalah merupakan salah satu indikator untuk saya meminang beliau sebagai wakil saya. Selanjutnya, Pak Gustianto ini kita tahu bersama bahwa beliau ini merupakan tokoh yang sangat-sangat dihormati di Kabupaten Seluma ini. Jadi beliau tinggal lama di Seluma. Kemudian dia merantau ke Sukaraja. Beliau merantau selama 25 tahun kemarin kata beliau itu. Beliau dari Seluma ke Sukaraja baru sebentar, yaitu 25 tahun Pak Yayan. Jadi tokoh beliau di Seluma atau di Tais sangat besar. Keluarga besar beliau berada di Kabupaten Seluma atau di Tais. Kemudian 25 tahun mungkin waktu yang panjang, seperempat abad beliau berada di Sukaraja. Nah, inilah merupakan proses, atau tadi beliau memberikan gambaran bahwa kalau kita menanam padi, insya Allah tumbuhnya padi. Beliau menanam kebaikan, maka orang lain juga merasakan kebaikan beliau, sehingga ketokohan beliau, kesederhanaan beliau di Dapil 1 di Seluma, di Dapil 4 di Sukaraja, beliau ini sangat dirindukan oleh masyarakat di dua dapil tersebut. Inilah dua indikator yang saya meminang beliau sebagai wakil. Selanjutnya, beliau ini saya dengar sangat-sangat dicintai oleh kalangan birokrasi. Karena beliau sebagai senior, beliau sebagai bapak, maka mengayomi teman-teman yang ada di birokrasi, mengayomi teman-teman yang ada atau tokoh-tokoh lah kira-kira yang ada di Kabupaten Seluma. Beliau ini saya pernah dengar bahwa sangat-sangat menghargai segala sesuatu, segala undangan yang mengundang beliau. Jadi inilah luar biasa dengan kesibukan beliau sebagai wakil bupati, beliau selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya bisa membayangkan begitu capeknya beliau melalui proses itu. Di satu sisi sebagai wakil bupati, di sisi lain beliau harus menghadiri, berada di tengah-tengah masyarakat, di pesta, di pengajian, atau di tempat musibah-musibah yang mengundang beliau. Jadi ketokohan beliau,
kemudian ke birokrasi dia mengayomi, ke masyarakat juga beliau sangat-sangat menghormati masyarakat yang selalu mengundang beliau. Kemudian indikator selanjutnya adalah beliau ini saya lihat adalah sosok yang sederhana. Jadi dengan kesederhanaan beliau, dengan apa adanya beliau, inilah menurut saya pasangan yang pas. Karena saya terutama sebagai anak muda, saya harus belajar dengan beliau bahwa segala sesuatu harus saling melengkapi. Saya harus bertanya kepada beliau bagaimana kita sama-sama bermasyarakat, sama-sama sebagai pemimpin. Kemudian beliau selalu membimbing bagaimana caranya saya untuk lebih mendekati masyarakat. Nah, inilah salah berapa tadi yang membuat indikator Pak Gustianto ini mendampingi saya. Selanjutnya, kenapa Pak Gustianto ini mendampingi saya juga? Saya berpikir bahwa beliau ini pelengkap betul untuk di dapil ini, dapil Kabupaten Seluma ini. Beliau di dapil 1 dan dapil 4. Kemudian keluarga saya ada di dapil 4 juga. Saya ada di Sumedang Alas Maras. Inilah paket yang benar-benar lengkap. Saya insya Allah dilahirkan dari rahim orang Jawa. Insya Allah di kesukuan Jawa kita juga dapat merangkul saudara-saudara kita yang ada di suku Jawa. Jadi inilah paket yang lengkap antara Alas, Talo, antara Tais atau Seluma, kemudian di Sukaraja dan suku Jawa yang ada di Kabupaten Seluma. Ini pertanyaan menarik ini. Jadi kenapa saya harus menerima pinangan beliau sementara saya kan masih aktif sebagai wakil bupati Seluma. Jadi begini, karena usia ini sudah beranjak ke kategori lansia, jadi artinya pengennya saya malam itu udah istirahat dulu. Tapi karena ada rasa penasaran bahwa keinginan saya belum tercapai, maka saya berpikir lagi, ajakan Mas Dedi ini saya pertimbangkan dan saya ajak diskusi sama istri saya. Jadi kenapa saya katakan, saya cerita dulu kenapa saya harus ke Mas Dedi kan, sementara saya masih berpasangan dengan bupati sekarang. Nah, selama 3 tahun, ini jabatan kami ini nggak sampai 5 tahun loh, sekitar 3 tahun 6 bulan lah, 3 tahun setengah. Jadi selama 3 tahun ini anggaran DAU kita itu tidak pernah naik. Artinya gitu-gitu aja. Memang rumusnya DAU ini kan, DAU ini luas wilayah dengan jumlah penduduk, ya segitu. Nah, kalau memang ingin lebih maju, ya memang lebih kesit lagi untuk mencari anggaran ke pusat. Nah, karena anggaran di pusat kan banyak ini. Ada impres, ada dana tambahan DAK, kalau macam. Nah, ini selama 3 tahun ini tidak ada tambahan yang signifikan. Nah, jadi sehingga Kabupaten Seluma ini masih tergolong kabupaten yang tertinggal sampai saat ini di Provinsi Bengkulu. Nah, kewenangan wakil bupati itu hanya internal sifatnya. Saya tidaklah tanda tangan saya sebagai wakil bupati di tingkat nasional, kontras segala macam itu. Ini permasalahannya. Saya tidak mengatakan sebelah itu tidak kreatif atau ini, tapi ini kejadian begitu. Sedangkan luas Kabupaten Seluma ini 2.300 km persegi. Dibanding Kota Madiun ini 151 kilo. Jadi luas sekali dan memang membutuhkan anggaran yang begitu besar. Nah, saya lihat Mas Dedi ini, orangnya masih muda, energik, dia punya channel di Jakarta. Banyak teman-temannya yang ada di Jakarta. Dan itu kita buktikan, begitu berapa waktu yang lalu kita mau pendaftaran, kita mau ngambil partai, ini sudah di kop semua ini. Sehingga kami dikatakan bahkan melawan kami ini gak jadi maju, melawan sebelah ini tabung kosong.
Nah, dengan kepiawaian beliau ini, sehingga kami mendapatkan 5 partai besar. Artinya sudah bisa mendapatkan perahu. Nah, ini saya lihat, wah ini bagus ini. Ini baru partai nih, belum kue-kue besar yang turun ke Seluma nih. Nah, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, saya berprinsip, udah ini bagus dan memang cerdas untuk menjadi pimpinan di Kabupaten Seluma. Apalagi kami sama-sama berdua nih, beban moral yang tinggi terhadap Kabupaten Seluma, karena kami sama-sama orang asli Seluma gitu. Bahkan dia ada campuran Jawanya. Kalau saya, dia namanya dia orang Jawa, Gustianto. Nah, beliau ini orang Jawa, tapi saya nama Jawa gitu. Nah, kalau di Bali, saya di kasta nomor 2, Gusti. Kan Gusti. tinggi itu Agung. Jadi ini jangan terlalu serius gitu kan. Nah, jadi artinya itu saya memilih Mas Teddy untuk berpasangan dengan beliau. Dan saya katakan dengan beliau, dan di hadapan masyarakat semua, saya tipe orang, bukan orang-orang pengkhianat. Itu saya pegang prinsip itu. Karena kalau kita menyakiti orang, ada saatnya nanti orang lain menyakiti kita juga. Lebih baik kita lurus saja lah. Apa yang tugas kita laksanakan. Nah, itu satu. Yang kedua, selama saya menjabat wakil bupati, tugas-tugas pokok saya kan adalah mewakili bupati pada saat tidak bisa hadir, dan pengawasan untuk aparatur pemerintahan. Itu pokok. Kemudian ada tambahan tugas tambahan, yaitu penurunan stunting dan kemiskinan. Nah, kemiskinan kita masuk jadi wakil bupati dengan dilantik 2021 itu kita paling tinggi kemiskinan kita. Bahkan kemiskinan ekstrim ada di Kabupaten Seluma. Dengan cara dan tim yang kita buat yang begitu solid, kemiskinan turun. Dari 18,90%, alhamdulillah sekarang tinggal 18%. Kemiskinan ekstrim bukan lagi di Kabupaten Seluma. Itu sudah, tapi masih termiskin di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Stunting kita masuk di angka 40. Sekarang sudah di angka 21,2%. Angka kemiskinan. Dan itu pun saya agak merasa sedikit kecewa, tidak ada anggaran yang disuplai oleh pemerintah kabupaten untuk membuat stunting ini lebih turun. Nah, tempat lain ada dari APBD sekian, kita nggak ada. Jadi kekompakan kita aja yang membuat stunting itu turun. Ini, nah cuma sekarang, alhamdulillah dengan tim yang solid ini, angka stunting sudah turun. Mudah-mudahan ke depan kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberantas stunting ini. Stunting ini faktor-faktornya ada sanitasinya kurang bagus, yang jelas gizinya kurang bagus, pola asuhnya tidak baik. Nah, ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, kita cari lokus-lokusnya. Nah, baru kita memberikan arahan bahwa ini yang benar, ini yang benar. Alhamdulillah sudah turun, sudah turun stuntingnya. Itu kenapa saya harus memilih Masjid. Visinya pasangan Teddy Gustianto ini atau Teguh ini yang jelas membuat Seluma lebih emas lagi. Emas itu elok, maju, adil, dan sejahtera. Kemudian kalau misi insya Allah di berbagai sektor, untuk kalau membangun pasti semua pemimpin kepala daerah pasti membangun. Kemudian kalau untuk yang kebutuhan dasar seperti kesehatan, nah karena istri saya seorang tenaga kesehatan, mungkin saya sedikit banyak tahu tentang bagaimana seorang tenaga kesehatan ini perannya sangat penting dibutuhkan. Jadi alangkah capeknya ketika tenaga kesehatan ini dia bekerja. Kemudian ketika menghadapi pasien, kadang-kadang saya juga mendampingi. Bagaimana keadaan orang sakit itu tidak terencana. Jadi BPJS insya Allah akan kita percepat, kita akan garap dengan total. Kemudian untuk masalah administrasi kependudukan, insya Allah kita akan dengan cepat bagaimana mendistribusikannya, kepengurusannya.
kemudian perizinan akan kita percepat lagi, kemudian yang lebih inti adalah pelayanan dari birokrasi kita akan profesional dan akan lebih cepat lagi. Karena zaman semakin cepat, kadang-kadang masyarakat ini gara-gara administrasi timbullah keterlambatan untuk melakukan perkembangan yang ada. Kemudian di dunia pendidikan sangat konsen sekali bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa proses saya besar ini dari SD sampai S2 ini betul-betul sangat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi insya Allah di kepemimpinan Teguh ini anggaran-anggaran yang berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan beasiswa, ataupun bagaimana kita membina agar mendapatkan beasiswa dari instansi lain atau program-program pemerintah yang lain akan saya dampingi, bahwa tidak harus semua beasiswa itu dianggarkan di APBD. Banyak beasiswa di luar sana yang harus kita jemput. Beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanian, di pertanian ini Seluma harus menjadi swasembada beras. Jadi untuk irigasi, bibit nanti akan kita sinkronkan dengan pemerintah atau program yang ada di pusat. Partai pengusung pasangan Teguh itu merupakan partai besar. Kita punya anggota DPR RI 3 bersama pasangan Teguh. Kita mempunyai 1 DPD RI untuk Provinsi Bengkulu. Kemudian partai-partai dari pasangan Teguh ini insya Allah beliau menduduki kementerian-kementerian. Insya Allah kita di provinsi juga sama seperti itu. Dengan adanya legislatif di DPR RI, di DPD RI, partai kita juga insya Allah mendapatkan kursi menteri. Kemudian gubernur kita nanti insya Allah kita linear ke Pak Helmi. Kemudian Seluma insya Allah juga tersinkronisasi bahkan sampai desa. Program-program ini semua program akan kita linearkan bagaimana pembangunan irigasi bibit dari petani ini dapat diturunkan sampai masyarakat. Kemudian dari perkebunan, kita tahu bahwa Seluma itu merupakan banyak sawit-sawit yang ada. Insya Allah kita akan bibit-bibit sawit yang potensial. Kalau beliau yang Pak Morman Effendi atau Pak UP itu beliau ternyata masyarakat ini masih cinta kepada beliau karena program 1 juta bibit unggul. Dan ini dirasakan sekali oleh masyarakat Seluma. Bahwa bibit dari beliau itu selalu berkembang dengan baik dan buahnya sangat lebat. Jadi kita prioritaskan bibit-bibit. Insya Allah kalau saya terpilih di Bupati ini saya akan mencari di mana bibit-bibit unggul yang benar-benar bersertifikasi yang untuk 10-20 tahun ke depan bisa bermanfaat untuk masyarakat Seluma. Kemudian dari segi agama juga, bahwa pendidikan agama sangat penting untuk di usia dini. Di usia dini TPQ, Taman Pendidikan Quran, anak-anak harus disibukkan dengan pendidikan yang positif. Di sekolah mereka dididik, di rumah di rumah anak-anak harus selalu dididik di bidang agama. Karena basic pendidikan agama usia dini ini harus ditanamkan minimal dengan kegiatan yang positif, dengan mengaji, mengurangi beberapa kegiatan yang sekiranya kurang bermanfaat. Kemudian di sisi budaya juga seperti itu. Insya Allah Teddy Rahman dan Gustianto ini adalah irisan yang pas. Teddy Rahman dari Alas, keturunan dari garis orang tua adalah asli Serawai, Seluma.
Kemudian Teddy Rahman ini dilahirkan di rahim ibu dari Jawa. Pak Gustianto juga seperti itu, beliau punya darah dari Rejang, kemudian ibunda dari Seluma. Maka secara kebudayaan pasangan Teguh itu sangat berkomitmen dengan kebudayaan yang ada di Seluma, baik itu dari Rejang, dari Serawai, dan dari Jawa. Semua budaya yang ada di Kabupaten Seluma, insya Allah akan kami beri ruang untuk mengembangkan kegiatan dan berjalan di rel masing-masing. Kita kasih ruang. Kalau itu emang satu suro, kita adakan kegiatan. Kalau itu ada ulang tahun keagamaan, kita rayakan. Kalau itu ada dari Serawai, adat Serawai, kita fasilitasi tokoh-tokoh adatnya. Kalau emang nanti pesta ulang tahun Seluma, keterwakilan suku, keterwakilan budaya, keterwakilan tokoh-tokoh, alangkah baiknya kita satukan untuk menjadi pesta rakyat yang dinikmati oleh semua warga Seluma. Kemudian dari segi olahraga, saya sudah berkeliling hampir di semua desa, bahwa olahraga ini merupakan kegiatan dari remaja, dari ibu-ibu. Terutama olahraga voli, saya lihat bahwa setiap desa, ibu-ibu, remaja, selalu Pak minta bola voli, Pak minta net, dan lain-lain. Insya Allah saya komitmen, karena ini hal yang positif, olahraga akan menjadi prioritas untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, dan ibu-ibu turnamen insya Allah akan saya lakukan demi berkumpulnya hal-hal kegiatan yang positif. Kemudian dari segi investasi di Seluma ini merupakan kota sebagai Seluma ini merupakan kabupaten penyangga kota Bengkulu. Kita ketahui bahwa luas lahan yang ada di kota Bengkulu ini sudah berkurang. Tidak ada lagi tanah-tanah yang luas kira-kira yang untuk membuat program strategis nasional misalnya. Keterbatasan lahan yang ada di kota ini maka akan bergeser di Seluma atau bergeser ke Bengkulu Tengah. Kami sebagai insya Allah pasangan Teguh ini berkomitmen ketika menjadi kota penyangga, ketika menjadi kabupaten penyangga kota, maka segala bentuk investasi yang membutuhkan lahan yang luas, membutuhkan kebijakan untuk membangun itu, insya Allah kami pasangan Teguh ini akan membuka ruang selebar-lebarnya. Bagaimana investasi di bidang pendidikan, investasi di bidang ekonomi, investasi di bidang perikanan akan kami buka selebar-lebarnya, perizinannya dipercepat sehingga investor tertarik. Kemudian di bidang SDM juga kita ketahui bahwa di Seluma itu kalau kita tidak bangun investasi dari sekarang, kita tidak bangun lapangan kerja mulai sekarang, maka 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka Seluma ini merupakan dapat bonus demografi, akan meledak masyarakat atau warga Seluma yang susah mencari pekerjaan. Disitulah pasangan Teguh ini berkomitmen dengan mungkin anggota legislatif akan membahas beberapa peraturan daerah tentang perusahaan daerah atau BUMD. BUMD akan kita garap yang profesional, investasi dari luar, ketertarikan mempermudah investasi akan kita lakukan, dana CSR akan kita gunakan untuk masyarakat, bagaimana pembagiannya. Insya Allah pasangan Teguh ini akan membuka semua informasi yang bisa diketahui masyarakat demi kepentingan masyarakat tersebut. Kemudian di bidang perikanan, bahwa di Seluma ini merupakan garis pantai yang sangat panjang. Kita ketahui bersama insya Allah pelabuhan di kota ini kan masih pelabuhan
pelabuhan industri, gabungan sebetulnya, belum merupakan pelabuhan atau untuk perikanan. Insya Allah nanti kita geser ke Seluma. Kalau kita bersinergi dengan pemerintah pusat, maka akan membuka beberapa peluang untuk di Seluma. Kampus juga insya Allah akan kita upayakan, kita tarik ini dari kota. Sebetulnya saya dapat informasi bahwa di UIN itu sudah mengeluarkan, Pak Presiden sudah pernah mengeluarkan perpres tentang pembangunan kampus UIN di Sukaraja. Syaratnya hanya lokasi yang dibangun kampus itu harus tidak bermasalah. Nah, sebetulnya inilah yang harus kita sambut baik, bagaimana pemerintah daerah itu bekerja sama dengan kementerian untuk menyiapkan beberapa fasilitas yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun beberapa kampus, membangun beberapa program dari kementerian supaya dapat dijalankan di Kabupaten Seluma. Kemudian saya lihat beberapa pendapatan daerah yang harus kita tingkatkan. Nanti di sektor mana yang kira-kira harus kita tingkatkan, di sektor mana yang kita harus lebih concern lagi, sehingga PAD kita dapat tambah lah kira-kira. Jangan sampai kebocoran-kebocoran PAD ini dibiarkan. Kita akan terus garap, kita akan terus tambal bagaimana PAD kita dapat meningkat sehingga bisa digunakan untuk masyarakat secara luas. Kemudian juga mungkin dari sisi teknologi, dari sisi pelayanan yang cepat, insya Allah kami akan berdiskusi, sharing bagaimana bahwa ketertinggalan, saya pernah masuk nggak ada sinyal nih, jangankan jaringan, sinyal handphone, sinyal Telkomsel aja nggak masuk lah kira-kira. Nah, mungkin kita bisa bahas bagaimana keperluan di masing-masing desa agar pelayanan publik, pelayanan masyarakat ini dapat dengan cepat dilaksanakan dengan teknologi yang ada. Itulah mungkin beberapa misi yang sangat berat ini akan kita lakukan ke depan. Semoga pasangan Teguh ini bisa menjalankan visi misi ini secara detail. Sebetulnya kalau bicara misi ini sangat harus detail. Kita tidak hanya bisa bicara, sebetulnya harus bicara detail bagaimana teknisnya supaya bisa terlaksana dengan baik dan benar. Tapi sepintas itulah yang dapat saya sampaikan keadaan, dan kedepannya pasangan Teguh ini akan melakukan pekerjaan. Jadi sebenarnya sudah kompleks yang disampaikan oleh calon bupati tadi. Namun saya cuma menambahkan sedikit bahwa Kabupaten Seluma ini kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa begitu luas. Bahkan saking luasnya tidak ada ciri khas khusus atau spesifiknya di mana ibu kota kabupaten ini. Ya. Kita orang lewat tuh masih ngambang-ngambang. Nah ini salah satu tugas daripada Teguh. Teguh ini maksudnya Teddy Gustianto. Nah Teguh juga ada pendirian. Teguh dalam pelaksanaan. Jadi kami ingin menciptakan supaya Seluma ini elok. Elok itu bagus, artinya bagus di dalam penataan kotanya, bagus penataan kabupaten, kecamatan. Jadi orang masuk Seluma terkesan, wah semua sudah menjadi elok gitu. Dan hal-hal lain seperti itu, elok juga termasuk hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian maju. Jadi maju ini kita mengatakan bahwa maju dalam segi seluruh segi, termasuk dalam hal misalnya kemajuan dalam hal ekonomi. Artinya kita seperti pertanian tadi, kita bikin saluran irigasinya bagus. Jadi irigasi ini ada irigasi yang besar, itu tanggung jawabnya masing-masing. Ada dari seperti kita kan ada bendungan luar yang besar. Di Seluma, di bendungan air Seluma, bendungan air Lalas. Ini melahirkan 6.500 hektar sawah yang ada di kabupaten itu. Dan ada cadangan 1.500 hektar. Nah artinya Seluma ini sebenarnya sudah jadi lumbung padi. Nah artinya ketahanan pangan kita buat. Kalau padi itu panen berbarengan dan tidak dijual, kita udah berlebihan.
Nah, cuman kadang-kadang kita nih begitu sudah tanam padi, panen kita jual ke Lampung karena untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, artinya sudah dibawa Lampung, bawa lagi semua baru kita makan. Oh, Nah, jadi kita punya, kita ekspor, nanti kita tarik lagi. Nah, sebenarnya yang kita mau bangun dengan Pak Bupati nanti, begitu sudah panen kita proses di sana. bagus. Nah, setelah proses di sana, baru kita kelola sendiri, kita makan sendiri. Ya, Kemudian baru kita jual. Ya. Itu yang mau kita ciptakan. Itu membuat kemajuan ini. Ya. Termasuk budaya, termasuk agama, termasuk anak mudanya, membuka lapangan pekerjaan. Selama ini potensinya bagus sekali, besar sekali. Cuman belum begitu dikelola dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan tangan dinginnya Teguh ini. Jadi itu. Nah, misi kita yaitu menjadikan masyarakat ini sejahtera, bahagia. Jadi masyarakat senyum. Nah, tidak memikirkan nanti gimana uang sekolah akhir tahun ini, anak ya kuliah ini. Nah, ini kita menciptakan ini agar masyarakat jadi senyum, ya kan? Nah, kita di akhir atau mungkin penghujung ini nanti dengan 27 November ini pesta ini membuat orang bahagia kan? Kita bahagia untuk menuju pesta ini agar masyarakat ini bisa memilih sesuai hati nurani, tidak ada tekanan-tekanan sana sini. Dia betul-betul demokrasi yang diciptakan betul-betul dilaksanakan. Apalagi lebih sejahtera kalau milih Teguh tadi. Jadi kami berdua ini melaksanakan tugas yang akan diamanahkan pada masyarakat dalam suasana yang bahagia, dan kami juga tidak mengambil keputusan itu sekaligus. Kami ajak kerjasama, diskusi bersama, akhirnya menjadikan keputusan itu adalah keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat semua. Ya, terima kasih. Jadi pasangan Teddy Rahman dan Kustianto ini pada nanti 27 November, marilah masyarakat Kabupaten Seluma berbondong-bondong datang ke TPS, kemudian mencoblos sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihannya. Kemudian untuk tim pasangan Teguh, saya harapkan tim tetap solid, tim tetap mensosialisasikan bahwa Teddy Rahman Kustianto nomor urut 1 ini merupakan pilihan yang terbaik. Tim juga kami harapkan menjaga kondisi kampanye, selama kampanye agar lebih tenang, bermasyarakat, jangan ada kerusuhan. Selama proses ini saling mengabarkan, saling menghormati antar tim, antar pasangan, dan jangan ada perpecahan di dalam masyarakat. Bahwa demokrasi ini tadi diceritakan bahwa pesta dari masyarakat, kalau pesta berarti kita harus riang gembira. Semua harus bersinergi untuk melancarkan, memeriahkan pada tanggal 27 November nanti. Insya Allah pasangan Teddy Rahman dan Kustianto ini akan menjaga amanah dari masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih makmur, lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih maju lagi. Saya sedikit saja mungkin menambahkan dari Pak Bupati tadi, soal coblos-mencoblos itu urusan nomor 1. Kalau urusan nomor selanjutnya itu ya urusan selain lainnya. Nomor 2, nomor 3 itu urusan. Nomor 1 yang harus dicoblos. Itu urusan pertama. Yang kedua, ketiga, damai, aman, sejahtera, tidak ada lagi. Coblos-coblos Nyoblos 1 ya.